gue juga awalnya nggak tahu pinisi kok. Pas di situ, oh ini pinisi, oke lah. Nyampe lah di satu tempat ini, Bukit Padar namanya. Ada satu momen kita makanan lupa dibawa karena saking excitednya mungkin ya. Apalagi di Bukit Padar pas kita kepanasan nggak bisa neduh di mana-mana karena emang udah paling atas. Jadi cuma ada kayak satu pohon kecil banget. Kita ngumpul semua. Ngumpul di bener-bener di bawah situ. Kayak bareng-bareng gitu kayak. Kalau menurut aku tergantung itu sih, tergantung konteks, tergantung situasi kenapa tidak direstui gitu. Kalau misalnya di film ini, ya gue salahin bapak gue sih. Perannya Om Mucus itu gue salahin sih. Tapi apakah ada intrik-intrik love interest bersama pangeran? Tidak. Gue yang suka sama dia di... Mana ada? Kan lu ceritanya jadi tour guide gue doang. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari Nona Manis Sayang. Gokil guys, terima kasih sudah mampir, sudah meluangkan waktu di bioskop terkeren negeri ini. Tak kenal maka kata sayang. Kalau udah sayang, biasanya ngajak ketemu. Kenalin gue Asmagang, nama gue Jomai Timu, dan sebelah kanan gue sudah ada Haiko berperan sebagai Sika. Pangeran sebagai Akram. Dan aku Lulus berperan sebagai Dina. Udah pernah ke Labuan Bajo pada kan? Sebelumnya, sebelum syuting udah pernah? Belum pernah. Oh, jadi karena film ini terima kasih Nona Manis Sayangi karena sudah mengajak 3 teman saya ini ke Labuan Bajo. Thank you. Gimana di sana syuting? Panas pasti. Panas banget. Apa pengalaman syuting yang paling keinget gitu meskipun ini syutingnya udah lama? Sebenarnya yang paling kalau aku personally suka itu pemandangannya sih. Setiap set syuting kita itu selalu bagus. Pemandangannya selalu apotek kebakaran ya? Iya. Nggak ada obat ya? Iya, nggak ada obat. Iya. Ini gimana? Kalau gue sih, gue dari awal nyampe di Labuan Bajo, sampai syuting terakhir, sampai gue pulang ke Jakarta, itu menurut gue sangat memorable buat gue karena gue nggak bisa lupain dari hari pertama sampai akhir. Karena gue bareng pemain semua susah seneng bareng. Jadi kayak kita panas-panasan bareng. Terus ada satu momen di mana kita karena jauh kan ada kita harus pakai pinisi dulu terus nginep bareng-bareng kru satu kapal. Lu tahu nggak gitu-gituan? Pinisi tau nggak pinisi? LOB bro. Gue juga awalnya nggak tahu pinisi kok. Pas di situ, oh ini pinisi, oke lah. Terus kita nginep 3 hari lah di situ. Nginep 3 hari bareng-bareng kru juga. 3 hari ya? 3 hari 2 malam. Oh iya. Terus nyampe lah di satu tempat ini, Bukit Padar namanya. Ada satu momen kita makanan lupa dibawa karena saking excitednya mungkin ya. Lapar makanan lupa dibawa, minuman juga habis. Jadi kayak gitu-gitunya tuh bareng. Jadi susah senengnya tuh benar-benar bisa dirasakan bareng-bareng gitu lah. Apalagi di Bukit Padar pas kita kepanasan nggak bisa neduh di mana-mana karena emang udah paling atas. Jadi cuma ada kayak satu pohon kecil banget. Kita ngumpul semua. Ngumpul di bener-bener di bawah situ. Kayak bareng-bareng gitu kayak. Gitu lah. Jadi gitu ya. Iya, karena panasnya kayak. Ini termasuk yang lu naik tangga 800. Iya. Terus lu doang? Hah? Lu doang itu yang naik? Enggak, kita semua kru dan nggak mungkin dong. Maksudnya kru bolak-balik turun untuk ngangkat barang. Jadi kita pemain tuh saling bantu lah, dan kru misalnya kru lighting, kru art, kru apalah itu saling bantu satu sama lain. Jadi kita benar-benar merasakan solidaritas tanpa batas. Gokil. Itu kayak film sebelumnya itu. Lu gimana? Apa yang paling kamu inget? Kayak mereka udah ucapin semuanya. Haiko tadi bilang view-nya, Pangeran bilang solidaritasnya ya. Kira-kira begitulah. Wow. Sebuah closing statement yang sangat keren. Terus syuting gitu, reading inget gak? Berapa lama reading? Kita sebenarnya kalau buat reading, padahal baru ngobrol tadi gue di sana. Ditanya dong kemarin, gue yakin pasti nggak ada tuh. Nggak ada tuh pertanyaannya. Yang itu tadi kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Tadi dulu. Jeda 3 detik ya. Oke. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wisata NTT tuh lagi naik-naiknya ya. Susah nggak ngebooking? Maksudnya kalian denger info nggak kalau susah nih ngebooking? Enggak, aku nggak tahu sih. Labuan aku cuma Bajo. pernah ke Labuan Bajo sebenarnya pas syuting, terus setelah itu belum pernah balik lagi sana, jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu waktu kalian syuting sesulit apa. Dan gitu. gue juga sebelum syuting gue bener-bener nggak tahu Labuan Bajo, cuma lihat-lihat teman-teman gue misalnya ke sana ada Bukit Padar misalnya gitu kan. 3 apa sih 3 itu ya?
3 laut. Yang tiga pantai. 3 pantai, terus orang pada foto kan gue liat, wih. Tapi setelah gue kesana, gila gue cinta banget sih Labuan Bajo. Iya, Pak. Iya. Blocking area teman-teman, bukan booking. Susah nggak blockingnya, bro? Ayo dong. Iya. Susah nggak blockingnya? Maksudnya, kalian tahu nggak sih? Oh, saat itu? sebenarnya sih kita juga nggak yang banyak di tempat yang rame-rame gitu kan. Iya. Kita kan soalnya jadi kita syutingnya tuh di kapal. Jadi kan di kapal ya udah orang-orang itu aja gitu ya. Kru sama pemain. Terus tar dulu. Terus kita juga di Padar kan yang nggak rame juga, dan kita juga cari waktunya tuh yang jam-jam kayak siang-siang gitu di mana orang tuh nggak pada di sana. Karena orang nggak ada yang mau kesini. Nggak ada yang mau, iya siang-siang kayak ini aja bisa pingsan gitu panasnya. Tapi kita juga misalnya ada adegan pasar segala macam, kita syutingnya bukan ngeblocking, mereka juga jadi ini, mereka juga masuk filmnya. Ya, jadi lagi nge-build up. Oke, jadi Gitu, jadi ikut syuting. jadi ekstra ya. Jadi ekstra mereka semua, iya. Lus, pengen nanya nih sama kamu, berdialog NTT nggak sih? Kalian belajarnya dari Lus deh. Kalau aku sendiri, karakter aku ini nggak pakai bahasa NTT. Karena Karakter aku ini emang aku orang Jakarta yang datang ke sana buat liburan, buat foto-foto. Jadi mereka lah yang ini mereka belajar nih. NTT. Nah, sebenarnya Lus tuh karakternya seperti apa di dalam apakah temennya? Ya pokoknya boleh deh dijelasin. Oke. Kayak Karakter aku di sini ngeselin banget, influencer dari Jakarta yang pokoknya ngeselin banget deh. Kayak everything is about me gitu. Kalau Makanya nggak gitu. pakai bahasa NTT. Dia Iya. Iya. Dan kayak aku bener-bener nggak peduli sama apapun itu, yang penting aku seneng. Udah. Ngeselin banget. Tapi apakah ada intrik-intrik love interest bersama pangeran? Tidak. Wah, berarti ini Kayaknya murni. gue yang Enggak suka sama sama dia sekali. nih. Gue yang suka sama dia di Mana ada. Kan lu ceritanya jadi tour guide gue doang. Ya cuman kayak Lo- sih kayak aku Lo suka menunjukkan kayak ini loh otak gue, terus kayak mungkin aku ada tertariknya sama dia. Mungkin di saat itu Maybe. sih gue mainnya seperti itu ya. Oh ya, nggak berasa. Ya kalau nggak berasa ya mungkin actingnya jelek. Kan gitu kan. Lo emang iya? Iya, jadi waktu itu sutradara bilang, ya kamu juga harus ada, maksudnya kasih kalau lo tuh suka sama dia, lo Oh, berarti Akram bukan cuma cinta sama Sika doang ya? nggak kan suka, Juga demen juga suka. sama cewek lain tuh ya? Iya, suka kan dia. Oh, Ya. oke, fine. pertengkaran ini tidak akan kita edit, akan kita tayangin. Sukanya lagi suka. Berarti Akram sama Sika. Sika. Berarti di sini love interest-nya nih kalian berdua nih ya. Berarti kalian Iya. berdua ceritanya di sini anak NTT asli, dua-duanya. Terus gimana? Kita ceritanya sahabatan. Oh, sahabatan. Gitu. Oh, teman jadi demen. Wih. Sahabat jadi Jadi apa yo? Sahabat jadi sahabat jadi lebih dari sahabat. Ya gimana terus? Sahabatan dulu sama-sama. Sahabatan dulu, terus ternyata kayak gue suka sama dia, gue juga gitu. Terus ya udah, terus konfliknya di situ. Karena Konfliknya- gimana ya, gue Akram sama Sika tuh dari kecil suka kayak, maksudnya Selalu berdua. selalu berdua dan main keluar gitu loh, kayak ke Iya. manjat gunung lah, naik gunung lah, Iya. apalah gitu-gitu berdua. Jadi terus dia sempat sekolah di Belanda. ceritanya. Kuliah di Belanda 5 tahun. Terus dia balik kayak gue gak percaya gitu lah. Oke. Nah, Sika balik. lu nggak bisa kayak gitu kan? Apakah berdialek NTT itu sulit buat lo? Sulit. Kalau buat Sika pastilah karena dari Belanda, bro. Kayaknya sulit. Lu gimana? Pan? Kalau gue sih, ini sebagai pangeran apa sebagai Akram? Sebagai pangeran dong. Sebagai pangeran, gue sih dari kecil, maksudnya kan gue orang Manado kalau gue. Terus gue juga punya keluarga orang Ambon dan lain-lainnya kan, gitu. Maksudnya banyak dari timur lah. Gue dari kecil sering banget denger aja Ya. orang ngomong timur apa segala macam, cuman nggak pernah belajar dan nggak pernah membales. Ya, nggak pernah praktekin juga gitu. Iya, nggak pernah praktekin. Cuman kalau buat gue awalnya susah. Cuman pas udah dijalanin, jadi gini, simpelnya gue tuh nggak bisa teori pas di saat gue mau belajar. Jadi gue harus praktikal dengan cara gue observasi ke pasar. Cuman pas gue denger, wah ternyata enak ya. Jadi langsung bisa, tiba-tiba, udah langsung aja gitu, tiba-tiba nggak tahu. Ngalir aja So gitu. is it hard? Ngalir for you? aja gitu. Is it hard for you? Awalnya susah. Awalnya susah, cuman pada akhirnya
pas sudah ngobrol sama orang-orang setempat gitu, enak. Haiko, Yes, susah nggak? susah banget. Susah banget ya. Iya. Dan untungnya juga setiap kita take ya, Heeh. itu ada kayak guide-nya. Coaching, Ya. coaching dialek ya? Oh ya, guide. Jadi Dia guide buat semua sih sebenarnya. Karena kan kita kan juga apa ya kayak menceritakan adat segala macam. Jadi everything about Labuan Bajo yang ada hubungan dengan adat dialek segala macam dia yang supervise. Ingat nggak? Mr. Lee mana? Udah lupa. Apa? Ingat nggak? Udah lupa. Gampang lah. Hah? Kau pun nama siapa? Sesika. Saya Akram. Oke, Kayak ya, gitu. mantap. Udah lama bro. Kita pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa yang bikin beda banget adat masyarakat Labuan Bajo sama orang-orang metropolitan saat ini? Wah, Wow. cukup bagus. Dari Jawa berarti. Wih, Gila. boleh. Terus Gimana ya kan Kak? kamu di sini sebagai anak Jakarta nih. Dari Pertanyaan anak Jakarta. Kalau misalnya anak Jakarta kan mereka di race-nya itu bukan dengan cara tradisional. Kita sekarang lebih ke liberal ya. Cuman kalau orang-orang di sana masih bener-bener tradisional dari cara mereka berpikir, dari cara mereka bertindak. Itu sih kayak udah a very glaring disparity. Haiko deh. Sorry. Memang TV ini. Terakhir pangeran kesini juga dia terdistraksi oleh TV ini. Sumpah. Tapi bukan di sini waktu itu. Iya waktu itu di situ. Gimana? Kalau menurut aku ya beda banget sih karena kita juga lihat kan mereka di apa ya keseharian mereka tuh pasti ada their tradition in it Ya. gitu. Kayak mereka membawa itu dari mereka bangun sampai tidur. Bedanya kalau misalnya kayak kita di sini kan ya kita bisa dibilang lumayan jauh sih ya. Dan Kita juga bawa tradisi dong Haiko. Iya. Bangun tidur HP. itu kamar mandi, HP. tradisi Gen Z ya itu tradisi Gen Z. Emang ada tradisinya Iya. masing-masing ya. Iya, cuman maksudnya kayak lebih kenceng kalau misalnya dibandingin kayak Jakarta, Labuan Bajo lebih kenceng Iya. Labuan Bajo, Kalau jauh gitu. nanya itu langit dan bumi sih karena kalau menurut gua apa ya itu yang gua bikin jatuh cintanya sama mereka tuh karena nggak lo gue gitu kayak di sini. Ya. Iya. Mereka semua care each other. Kayak maksudnya dari kita syuting aja gitu sampai selesai juga mereka bener-bener kayak gimana ya excited sama kita juga ngebantuin kita pakai support banget dan beda banget ya beda banget. Dan of course mereka kan juga pasti bangga lah misalnya ada Karena daerahnya dijadikan mau diekspos Ya. gitu loh ke like Mereka juga gue lihat jarang banget buka sosial media, belum terkontaminasi dengan sosial media yang buruk-buruknya, jadi mereka juga ya udah good vibes and positive energy aja kalau menurut gue, iya gitu sih. very Jauh banget friendly lah, jauh people. banget. ini tuh ada pernikahan gitu nggak sih kalian? Maksudnya soalnya di sini terutama masalah pernikahan yang cukup sakral. Ada pernikahan kalau dijawab spoiler nggak? Ada di trailer nggak sih? Harga belis untuk Sika nanti adalah harga belis yang termahal yang pernah ada di Labuan Bajo. Pokoknya kalau misalnya soal pernikahan itu di film ini ada membawa tentang belis. Belis tuh kayak mahar. Haiko cuma bisa jawab sampai situ. Ya jadi mau dijelasin belisnya kayak gimana ya? Ya boleh. Jadi belis tuh dia tuh sistemnya kayak ntar gue inget-inget dulu ya. Mau ingat-ingat apa ini? Mau ubah-ubah? Takut salah ngomong. Ya sudah kita. Oke, pokoknya kayak Aku takut mahar. kayak ini deh, kayak manajernya Olivier itu yang Wait. Olivier. Wait, salah tempat Saya nih. takut salah ngomong. Wait, enggak Siapa? relate. Belum Nggak nonton. relate, Belum nonton. Nggak relate. Nanti nonton, Haiko. Oke, boleh. Kita Ya mau- belis itu kayak mahar sih. Mahar sama. pokoknya. Iya, sama, kayak mahar. Cuman ya caranya beda. Kayak acara untuk Prosesinya ya gitu-gitu prosesinya ya. segala macam itu beda. It's very interesting, unik sih. Unik. Aku belum pernah Di- lihat. Akan ada dong di film dong. Ada ya, ada. Nanti dijelasin semua tuh. Dijelasin semua. Kita tunggu Iya. tayangnya. 2 November tayangnya jangan lupa. Iya, 2 November. 2 November. Di sini ntar editor kita nulis 2 November. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Katanya di sini ada isu woman empowerment dan social empowerment. Yes. Iya, Kalau dari betul. karakter kalian, adakah keterkaitan dengan isu ini atau tidak? Ada. Luz. Sebenarnya dari karakter aku nggak terlalu dibahas soal ini, cuman ada satu cast, Rumi namanya. Kamu dibahas Chanceline. dong. Aku dibahas juga. Cuman yang paling kental tuh dia.
Ya tapi kamu kan juga ada. Ada kamu kan sosial. Woman empowerment, right? Ya, Sama- and social empowerment. Social empowerment. Iya. Social empowerment. Iya bener nih Kok tulisannya. social? Salah itu. Ya Sosial udah. sama Social issue kali ya. Ya udah saya coret, Aku tadi dengernya woman gampang. empowerment soalnya. Oke. Women empowerment sama Empowerment social issues. Social issues. Social I think issues. it's Iya, yeah, Ada. Ada. Sama Iya. halus juga. lulus. Kalau social issues lulus. Kalau woman empowerment itu di Rumi. Terus ada juga environmental issues juga ada. Wah. Banyak itu environmental. Orang-orang kayak Kalau gitu itu nanti, Jo. Kayak gitu, Jo. kalau itu gue. Gimana boleh dijelasin? Kalau Oh, dia iya. apa? Jadi kalau misalnya soal social issues, kayak my social skills itu bener-bener ngeselin sih buat orang ngomongin oke. social issues ya. Jadi social issues aku yang kayak tadi aku bilang very self-centered, Ya. nggak bisa menghargai tradisi di sana gimana. Basically nggak bisa ngehargain orang lain dan kayak lingkungan sekitar. And I think that's very much an issue for a Ya. person to have ya. Ya. Itu sih. Kalau mau aku ngomongin lebih lanjut lagi, takut spoiler banget. So, Benar. ya. Thank Ya. you, that's it. Kebayang. Ya, ya karena influencer dari Yang Jakarta penting kebayang gitu. kan? Kayak Ya. seenaknya, dia tuh Iya, iya. seenaknya aja gitu. Iya. Ya. Nanti juga ada environmental issues yang kayak Haiko bilang, itu dari karakter aku juga. So this is a very educating movie. Wow. Iya banyak sih ada soal karena kan di sini juga ada isu KDRT juga. Terus ada juga soal tentang sampah juga. Kayak misalnya sampah plastik nanti jelasin juga ini kalau sampah plastik ini butuh berapa lama untuk terurai sampai terurai gitu. Yang kayak gitu ada banyak sih di situ. Di filmnya jadi kayak ini juga jadi edukasi buat orang-orang yang nonton. Saya merasakan ini bukan film ya, ini mission ini. Untuk Documentary. waduh. Jadi kayak teman seru CGV, gua rasa abis nonton film ini kita akan lebih melek lagi tentang bagaimana caranya kita bertamu ke tempat orang gitu kan. Jadi Iya. kayak ya panggil lo ada mau ditambahin nggak apa woman empowerment atau social issues? Enggak sih cukup kayaknya. Mungkin Udah cukup. Haiko kan woman yes woman kan. Iya yang tadi Udah gue pernah- bilang. Udah pernah di Wush. Puji Tuhan belum pernah ya, tapi semoga tidak. KDRT. Iya, ambigu udah. Maksudnya Dipukul. Oh enggak sih. Enggak lah, Thank God jangan, enggak pernah sih. jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Yang tadi aku nanya. Korban abuse. Kayak apakah pernah Dan juga aku ngerasa di film ini kenapa harus banget nonton, karena ini bisa membuka persepsi kita akan hal baru gitu. Nah, ini dia menarik karena emang Iya. gue pas lihat trailernya juga kayak, wah kayaknya mantep nih. Maksudnya emang ini full di Labuan Bajo kan syutingnya kan? Full. Maksudnya scene-nya Lus berangkat dari Jakarta ya cuman berangkat aja gitu kan? Apa emang dia Lus? 2 mingguan kayaknya di situ. Maksudnya scene-nya atau aku? Ya scene-nya gitu. Scene-nya. Jadi kayak maksudnya keseluruhan film ini tuh memang mengekspos Labuan Bajo banget kan gitu? Iya, apalagi dari judulnya aja udah kayak timur ya, Nona Mani Sayangi. Iya. Iya, jadi emang kita bener-bener highly discuss about Bajo, sama kayak Belis tadi. Iya. Kan dari Bajo gitu. It's a very cultured movie. Iya, itu sih. Pertanyaan ke-7. Ini adalah sebuah film romance yang melawan restu. Bagaimana pendapat kalian soal melawan restu? Kembali dari Lus. Boleh duluan? Wah, Itu Gimana? berat ya. Kalau menurut aku tergantung itu sih, tergantung konteks, tergantung situasi kenapa tidak direstui gitu. Kalau misalnya di film ini, ya gue salahin bapak gue sih. Om. Om Mucus, perannya Om Mucus itu gue salahin sih, kayak itu. Nanti kita akan komen. Mau ngomong apa, mau ngucus. Kalau udah nonton ya. Iya, tapi iya sih kalau misalnya, coba lo bakal ngapain kalau misalnya lo suka nih sama orang nih, cinta banget gitu, terus nggak dikasih sama orang tua. Iya, ngobrol sama orang tua. Alasannya kayak yang nggak boleh gitu, nggak boleh aja gitu. Ya alasan lu kenapa nggak bolehin gua? Rebel. Wes. Rebel. Iya. Bukan rebel, maksudnya Kayak berperang dengan jalan pikirnya orang tua aja, bukan melawan orang tua. Iya benar. Aku juga percaya kok kalau misalnya nggak direstuin harus punya alasan yang tepat. Kalau misalnya alasannya nggak jelas dan tidak masuk akal ya
bolehlah didiskusikan ya dengan orang tua masing-masing gitu. Oke, Lus, gimana? Kalau misalnya personal experience dari ini aku belum pernah sih di kayak batasin gitu. Dan kalau misalnya sampai kejadian kayak gitu satu hari gitu ya, aku percaya nggak ada yang impossible sih. Semuanya bisa diobrolin lah ya. Bisa diobrolin. Semua ada solusinya. Itu aja sih. Di TV-nya sih. Iya. Weh, jangan ngatin TV sini dulu. Dari tadi Kita kejualan ya? Kita tiba ke pertanyaan ke Bambang Pamungkas. Hah? Ke pertanyaan terakhir maksudnya. Oh, Pamungkas. siap. Silakan sampaikan pesan ke karakter kalian masing-masing. Pange buat Ikram. Akram, bukan Ikram. Itu maksud saya. Ntar editannya juga gitu, salah gitu editannya. Ya. Silakan disampaikan. Haiko dulu deh, buat Sampaikan Sika. apa? Haiko dari Haiko buat Sika. Dari aku buat Sika. Ya. Sika, pertahankan sikapmu yang sangat berprinsip karena itu bagus. Itu sangat sikap yang sangat kuat. Berprioritas lah orangnya. Iya, berprioritas. Apa sih? Berprinsip, Bambang. Berprinsip. Kocak lu. Integritas. Sangat karena dia tuh sangat berprinsip, itu pertahankan dan juga pertahankan kepedulianmu terhadap lingkungan juga, terhadap orang-orang yang kamu sayangi, selalu di fight for them gitu. Mantap Sika gitu. Mantap Sika. Mantap Sika. Hashtag mantap Sika. Kalau dari Pangeran untuk Akram, tetaplah menjadi orang yang apa adanya. Wis. Tetap tulus dan ikhlas membantu orang dan always smile to everyone. Kayak gitu. Iya, itu Akram banget sih. Akram. Pangeran banget. juga sih. Iya nggak sih? Ya ampun. Enggak, tapi sebenarnya Akram sama Pangeran 11-12 sih. 11-12 tapi dongonya lu jangan gitu dong. Oh iya dong, kalau smile ya dong. Iya. Ya lu murah senyum. Ya kan murah Iya. senyum. Iya, bagus. Lus, oke lus. Silakan Lus. Dari aku untuk Dina, aku mau bilang jangan lupa kalau misalnya hakikat manusia adalah for equality ya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tapi keep yourself love. I love that. Terima Mantap. kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng gua. Terima kasih teman seru CGV udah nonton. Subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo. Like kalau mau juga terserah. Komen kalau udah nonton. Yang penting nontonnya di CGV, jangan di sebelah. Teman seru CGV, jangan lupa nonton Nona Manis Sayangnya. Tanggal 2 November 2023 hanya di CGV. Yeay. Wuh.